Oke guys, cabut dulu gua. Hujan, hujan dia gak keluar dulu. Oke, balik lagi. Jadi hari ini hujan ya guys. Hujan. Gua males kayak kuro. Hari ini itu kita jemput ibu negara dulu. Masuknya lewat Kuningan nanti. Bensin gua kayaknya sih nggak cukup ya. Gua ngisi dulu deh. Jalan kita guys. Langsung kita tembak Kuningan. Bukan Kuningan Jawa Barat ya. Arah apa sih di sana tuh? Mall ITC Kuningan. Oke siap, ya kenceng bang, kenceng. Baru nyobain nih pakai Bipro tapi strapnya di dada di motor ini. Hujan 16.38. Oke. Nah kedepannya kayaknya gua uploadnya lumayan ini deh. Soalnya CapCut gua udah berlangganan. Jadi nggak 720p lagi, bisa di 1080. Baru berlangganan berapa hari yang lalu. Nantilah kita tes. Di hari ini intinya itu kita jemput ibu negara balik. Aduh jelek banget. Jemput ibu negara, tren balik, terus. Nah besoknya tuh kalau nggak hujan mungkin gua balik lagi pakai kurku. Oke, kita tinggal lurus aja guys. Cuman belok aja kayak naik motor. Wah pak, nggak ada plat nomornya nih. Ya mungkin ada tambahan juga buat konten gua, kayaknya sih di nextnya mungkin gua udah ngomong sama abang gua, dia kan lagi restorasi motornya itu yang Supra. Nah, mungkin nanti gua kontenin, siapa tahu kalian juga butuh sedikit insight atau apalah gitu dari apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, ya kan. Kondisi Supra X125 nya itu mesinnya itu udah baru selesai di restorasi. Nah, tapi belum semua, walaupun udah bisa ya, udah nyala segala macam. Nah, tapi untuk masalah kabel, terus kelistrikan lainnya, kaki-kaki juga belum. Ya, gua rasa juga kayaknya mesinnya sih belum semua, walaupun sudah rampung ya. Kemarin itu makanya sekarang ada di rumah tuh karena abang gua ada acara, ya kan. Dia lagi di luar kota sama bininya, sama bokap gua juga. Jadi daripada di bengkel kenapa walaupun sudah ini, jadi ya udahlah mesinnya udah benar, ditaruh dulu di rumah, jadi gue panas-panasin aja begitu. Nah mungkin kedepannya itu ya untuk Supra X nya itu mungkin projectnya di kaki, dan juga rencananya itu velgnya mau dicat
Gue udah bilang taruh ke ISO aja untuk ngecat daripada taruh di tempat lain ya kan, yang belum jelas hasilnya. Ya kecuali abang gue mau nyoba-nyoba tempat lain, itu gue nggak tahu sih. Supra juga, sama satu lagi mungkin Vario Old LED punya abang gue yang kedua. Nah itu juga kondisinya kurang bagus atau sedikit memprihatinkan karena dia udah punya yang 160. Gue juga heran, why ETL guys. Jadi kondisi Vario LED Old-nya itu apa ya, sekarang kondisinya lagi hidup, nyala sih nyala, tapi terakhir itu gua cek olinya bocor, ada kebocoran lah. Olinya bocor lagi, pokoknya ada kebocoran oli. Nah itu apa ya, belum dicek karena juga nggak ada waktu mungkin dia, dan kalau dia nyuruh gue juga gue nggak bisa karena gue juga ada kesibukan ya. Mungkin nextnya itu setelah Supra mungkin Vario kalau abang gue nyuruh ya. Waduh, udah mulai macet di sini. Oh guys, sudah mulai macet. Mudah-mudahan belum, padahal masih 10 menit lagi. Oh, gue baru tahu ternyata mereka tuh ada ini di Gojek ya. Apa sih, kerja sama ya? Ada Tokopedia, GoPay, Jago. Kenapa Shopee tidak? Apakah karena hijab? Menarik. Oh iya, ada yang mau gua tambahin juga di Kuro guys. Gua beli ini bracket sama holder HP, walaupun bukan holdernya sih nggak beli ya, itu hibahan dari abang gua, nggak pernah dipakai juga, Moto Wolf. Nah kalau bracketnya itu dari Arumi, gue beli bracket Arumi yang kayak huruf apa L itu yang ada bulatnya. Nah itu gue taruh di segitiga ya. Nah, gue taruh di segitiga, terus gue kasih mur yang agak panjang gitu biar dia masuk. Terus gue kasih ring dan baut. Mungkin nanti fotonya gue taruh di sini. Sebenarnya di TikTok tuh udah gue posting sih gambarnya, sama di short gue bikin short di YouTube kemarin. Tapi gambarnya nggak gue taruh. Hasilnya sih gue tes itu nggak terlalu getar ya. Gue juga coba-coba speeding sedikit kemarin, nggak terlalu getar. Nggak, tapi gue nggak tahu ya kalau bracket atau holder yang lain di R15 tuh apakah getar, apakah bagaimana hasilnya, gue juga belum tahu sih. Awalnya itu gue pikir bakal getar banget ya, ternyata tidak. Apa karena holdernya yang bagus atau bracketnya yang bagus atau dua-duanya bagus? Soalnya nggak ada karetnya sama sekali kecuali di pegangan holdernya itu ya, kuncian holdernya. Di bracketnya sih nggak ada karet guys. Gue coba masukin ring karet, dia agak miring jadinya kalau gue taruh gue kasih ring yang karet gitu. Jadi yaudah gue lepas, gue pakai ring biasa, ring baja atau aluminium atau besi. Atasnya gue kasih ring, bawahnya gue kasih ring. Nah, jadi dia kencang, minimal dia kencang gitu dan aman. Jadi kalaupun nextnya gue mau jalan-jalan jauh gitu, buka map itu jadi nggak repot gue keluarin dari tas atau gue keluarin dari mana, dari celana. Udah di codingan ya guys. Bagus lah bahannya itu, bracket Arumi itu. Atau gue yang nggak tahu ada bracket yang lain. Gue lihat yang Motobar aneh kalau menurut gue ya.
dia mirip kayak yang bracket Arumi gue beli, tapi kalau yang bracket Arumi kan cuman setengah doang gitu. Dia bisa diselipin di spion matic atau motor biasa gitu, atau dia 15 bisa. Kayaknya sih nggak bisa ya, bakal mentok sama visor kalau gue lihat. Jadi awalnya gue juga mikir agak apa ambil yang motobar ya. Nah itu kenapa gue ngambil yang ini, ngambil yang apa namanya, yang Arumi, karena pas di Izo itu gue lihat ada apa namanya, ada R15 juga atau GSX ya, gue lupa. Nah gue lihat itu dia nggak pakai motobar, dia pakai bracket yang kayak dari brand Arumi, temen kayaknya sih no brand sih yang itu. Nah dia masukinnya itu dari segitiga, walaupun sama ya yang motobar juga. Dari situlah gue lihat, karena gue seneng sama brand Arumi tuh, kayaknya sih karena tulisannya ya. Ya kalau bahannya gue nggak tahu juga sih. Mungkin bagus kali. Makanya gue putusin ngambil bracketnya dulu. Dan ya bagus lah hasilnya. Gua pasang-pasang gitu, gua setting-setting gimana yang biar nggak mentok. Adalah nanti fotonya, kalau itu ntar gua kasih juga di mana gitu, tapi di sini, di situ, di sini. Ntar gua tampilin. Sama apa lagi? Sama ini kali ya. Oh kemarin tuh mudguard gue itu sebenarnya belum gue tes berdua. Setelah yang gue pindah itu, akhirnya gue coba mudguard gue itu, ya kan, walaupun settingan itu gue taruh dalam karena belum hujan. Dan pas gua NR iseng-iseng ke rumah cewek gua, ngopi-ngopi, ngajak jalan sebentar, pas dia naikin itu memang enggak, tapi pas sudah jalan itu kalau ada apa namanya, kalau ada polisi tidur, bunyi ya, bunyinya tuh bunyi kayak apa ya, mentok, kayak mentok gitu, walaupun jarang gitu. Akhirnya sampai rumah gua benerin lagi, gua geser sedikit lagi, jadi dia agak lebih tinggi. Tapi settingannya biar ini ya, settingan yang enggak untuk hujan ya. Dia pas di bawah apa ya, di bawah jok gua taruh, jok belakang. Kalau untuk longgarnya sementara sih udah gue coba-coba enggak ya, apa mungkin gue kasih bracketnya itu bracket lagi, apa gue bikin itunya bagus kali ya, gue bikin murnya itu yang nempel di footstep belakang, nggak ada trouble sih, bahkan nggak goyang sama sekali sih, nggak geser gitu kalau gue kencangin sana sini. Menurut gue oke lah daripada gue bikin bracket dulu. Tapi gue belum tahu ketahanannya itu berapa lama ya kan. Dia bukan ini, takutnya apa namanya, kena air gitu, jadi karat segala macem. Oke, udah mau nyampe nih. Nanti kita lanjut lagi kali ya. Ada. Kayaknya nggak macet nih guys, baliknya enak nih. Nanti gue lanjut aja lah pas di jalan sama cewek gue. Oke, see you. Balik lagi Ibu Negara nih.
Oke, dan macet lagi ya guys. Hanya tipu muslihat. Ya pokoknya inilah, gua nggak tahu guys lewat mana ini. Gak macet mungkin karena libur kali ya hari ini. Habis libur mungkin orang pada ngambil cuti. Kayaknya itu masalah di speedo gua yang kemarin itu yang redup dari mekanik yang gua temuin kemarin. Bisa berasal dari aki ya. Jadi mudah-mudahan kiproknya sih nggak kena, atau ya mudah-mudahan salah satunya aja lah. Gua mungkin mau ke bengkel resmi nanti kapan lah, minggu depan kali, mau mastiin mana yang nggak bener. Sama sekalian gue mau tanya kalau ganti knalpot itu ada solusi nggak ya buat backfire-nya, letak. Nah itu gue males tuh. Atau mungkin nanti jadi berbet, nah itu yang gue nggak mau. Ya, biar sekalian ditanya aja nanti minggu depan. Kalau budgetnya di ACC, bagus ya Shogun yang NR ini daripada Shogun Kebo. Sekarang langka anjir. Kopi gue guys. Bos, ACC ya bos, knalpot bos. Diem dia guys, lemah. Lagi dapat banyak alasan. Jadi nextnya itu ya Supra, Vario. Kayaknya bakal gua upload kalau abang gua mungkin minta tolong. Sesuaiin jadwal aja. Jadi soalnya kalau abang gua udah balik, gua jadi di rumah agak inilah, agak waktunya agak fleksibel lah. Ambil kiri ya, kita nggak lewat Halim. Nah kemarin gua tuh ngetes itu di sana guys, lewat Halim guys. Aduh jalannya jelek di sini. Belum loh. Di Halim itu sepi. Sorry. Jadi di Halim itu sepi. Pas malam itu gua ngetes. Sebenarnya sih ngetesnya tuh ngetes bracket gua ya, banyak goyangnya atau enggak. Kita lilitan guys, ambil kiri aja. Bagus pak, lawan arah aja pak. Nggak macet guys. Ini ya sih ya. Tuh macet guys. Enak tenang. Galiannya kayaknya udah rampung, mungkin yang daerah-daerah sini,
daerah tengahnya mungkin belum ya. Kemarin-kemarin tuh masih ada pelangnya di sini, masih ditutupin. Ini kayaknya sekarang udah mulai selesai. Bau cabe ya? Emang cabe itu enak ya? Aduh, cubit guys. Udah lah guys ya. Nah, segini dulu ya hari ini. Kalau kita sambung di next vlognya, apalah nanti. Kalau lagi pengen kita bikin aja. Ya mungkin minggu depan ya. Yang ke bengkel resmi mungkin. Oke. Terima kasih yang udah nonton ya. Subscribe, like, dan komen. Thank you, bye bye.